Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke, sahabat semuanya, ini lagi viral-viralnya kabur aja dulu ya. Tagar hashtag kabur aja dulu. Nah, kemudian Wamenaker menanggapi, kalau perlu nggak usah beli lagi. Oke, teman-teman, kita akan menyikapi membahas ini ya. Yang pertama, ini sepertinya ketidakpuasan dari warga ya, dari netizen atas kinerja pemerintahan, sehingga mereka udah pengen nggak betah, nggak kerasan di Indonesia, mungkin nggak nyaman ya, sehingga pengen kabur ke luar negeri, kemudian ingin apa ya, memberikan pesan kritik dengan cara meninggalkan luar negeri. Oke, kita simak dulu nih ungkapan dari Wamen seperti apa ya. Nggak apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Iya. Lu jangan balik lagi. Mas, terkait dengan ada kampanye kabur aja dulu, Mas, itu gimana? Apa? Kabur aja dulu ada kampanye. Dari lah hashtag nggak apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Iya. Terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah, itu hak dari Mau setiap kabur warga. aja lah. Lu jangan balik lagi. Siap. Oke, sahabat semuanya, kalau menurut saya pribadi ya, oke, dengan mereka yang pada pergi kabur itu, sebenarnya pergi dari Indonesia mencari kehidupan ke luar negeri itu sesuatu yang bagus, nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi pergi ke luar negeri, kalau bisa pergi ke sana, kemudian bahkan tinggal di sana, kemudian di sana mendapatkan penghidupan yang lebih baik ya, itu it's okay, nggak ada masalah sebenarnya ya. Nah, pergi ya pergi aja, sebenarnya nggak usah bawa dengan hati, dengan kebencian, pergi saja. Bahkan kalau nanti di luar negeri kok mereka itu mendapatkan penghidupan yang baik, yang layak, kita seneng gitu ya, karena kalian di sana mendapatkan penghidupan yang lebih baik dari Indonesia. Saya pun secara pribadi di Indonesia merasakan sulit, memang hidup di Indonesia ini saya merasakan sulit, sudah bertahun-tahun pun merasa sangat sulit. Dari presiden ke ganti presiden, dari presiden yang dulu sampai sekarang tetap aja sulit. Walaupun gonta ganti presiden tetap aja sulit hidup di Indonesia ya. Jadi kalau secara pribadi memang saya nggak merasakan perubahan apa-apa gitu. Mbak mau ganti presiden kayak apapun, ya kita harus kerja mencari rezeki, dan rezeki itu datang dari Allah. Nanti itu yang untuk penghidupan kita. Jadi dengan ganti presiden, pemerintahan yang gonta-ganti ini, tetap aja kita harus menghidupi diri kita sendiri, berkarya. Kalau kita orang Islam ya berdoa, berikhtiar, bekerja, dapat rezeki, ya itulah untuk kehidupan kita. Kita nggak bisa menggantungkan pemerintah. Kalau presidennya ini nanti kita akan terjamin kehidupannya, mendapat tunjangan semuanya, gaji, itu enggak juga gitu kan. Kalau secara langsung memang kita ya nggak merasakan apa-apa ya dengan pemerintahan yang gonta-ganti itu, tapi mungkin secara tidak langsung, secara besar ya ada. Contohnya kalau Indonesia nggak ada pemerintahannya ya bisa jadi nanti akan dikuasai oleh negara lain, itu juga akan sengsara kan, kayak zaman dulu dijajah, kemudian kita hidup sengsara karena dijajah orang lain. Kalau diperintah oleh warganya sendiri, ia mempertahankan tidak dijajah yang pertama, walaupun kadang ada beberapa yang malah menjajah kita sendiri kan, dari orang-orang kita menjajah warganya sendiri, karena itu juga terjadi ya, memang itu nggak bisa dihindari. Orang-orang yang cari penghidupan di Indonesia menjabat, kemudian dia menggunakan kekuasaannya untuk meraih keuntungan dunia, ya itu menjajah warganya sendiri. Tapi tetap kalau ada pemerintahannya itu masih bisa mempertahankan kedaulatan negara ini. Nah, itu tetap ada baiknya, walaupun secara langsung ya gimana ya, kita nggak merasakan apa-apa gitu ya.
Ya mungkin yang program makan gratis, nah itu sampai ke anak-anak kita ya is oke lah ya, bagus itu. Jadi bantuan makanan sampai ke anak-anak kita. Ya kita nggak berharap banyak, kayak ada di negara lain yang sampai diberi gaji gitu kan tiap warganya itu. Ya kalau itu di Indonesia dikelola dengan baik itu bisa jadi ya. Kita tunggu aja, kita doakan, karena ini udah ada nih pemangkasan anggaran ya yang biasanya agak wow tuh ya, dipangkas efisiensi. Nah semoga itu efisiensi itu bisa untuk dimanfaatkan lebih baik untuk kesejahteraan rakyatnya ya, kita doakan aja. Dan tentang kabur aja dulu nggak masalah, kalian pergi ke luar negeri tapi nggak usah pakai amarah gitu ya, biasa saja, pergi saja. Mau hidup di luar negeri kalau memang bisa itu juga bagus ya, berarti kalian survive di luar negeri, bisa bertahan, itu keren ya. Oke, ikuti terus Curhatizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.